Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallim ajmain. Amma ba'du, buat para sahabat-sahabat NJI dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya bersama tim sudah berada di Desa Danau Tiga, khususnya yang ada di pembakaran arang gitu ya. Insya Allah akan kita ungkap karena berdasarkan informasi yang kita dapatkan di pembakaran arang ini banyak maksudnya terjadi sesuatu kejanggalan-kejanggalan gitu ya, maksudnya yang tidak bisa hidup dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan penelusuran kita dari awal sampai akhir diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah sahabat, kita pun sudah ditemani oleh sesepuh kita seperti biasa, ya ini Kang Dayat maupun daripada warga-warga yang ada di Desa Danau Tiga ini, yang insya Allah akan kita tanyai mitosnya seperti apa. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Surya. Pak Surya. Ya, Pak Surya, Bapak ini kan ibaratnya sebagai warga yang ada di sini, Pak. Ya. Nah, sepengetahuan Bapak nih, Pak, yang ada di pembakaran arang di sini, itu seperti apa sih, Pak, mitos-mitosnya itu, Pak? Bisa diceritakan, Pak? Ya, dulunya kan ada warga Danau Tiga yang membuat usaha pembakaran untuk arang. Iya, Pak. Tapi menurut mitos, menurut orang-orang yang mengetahui bekerja begitu ya, yang bekerja dan yang punya, bahwa ada satu tungku pembakaran yang katanya tidak bisa masak gitu, apa arangnya itu tidak terbakar, tidak gitu terbakar ya. gitu. Gitu ya. Nah di situ pun heran kenapa, jadi mencari alternatif lain, yaitu mencari tahu apa sih penyebabnya. Jadi penyebabnya katanya ada apa namanya, salah satu makhluk yang menduduki arang tersebut. Itu menurut ceritanya. Ceritanya seperti itu, Pak. Iya. Ya. Kalau untuk yang lain mungkin ada, Pak? Untuk yang lain mungkin Pak ada lagi ya, warga lain lagi ya. Pak, dengan Bapak siapa, Pak? Kardiman. Pak Kardiman. Nah, gini Pak, tadi kan udah diarahkan sama Pak Surya nih, Pak. Kalau untuk Bapak pribadi lah gitu kan, secara pengetahuan Bapak ini seperti apa sih, Pak, mitosnya yang ada di sini itu, Pak? Ya menurut saya sih, ya ibaratnya kan saya juga jarang kesini, kan dulu memang pernah kesini. Iya, Pak. Neng Orasit itu ibaratnya, cuman kan nggak tahu menau ada makhluk apanya di sini kan gitu. Iya. Jadi sebenarnya ya setelah saya tengok, ibaratnya lahannya itu ibaratnya mitosnya lah. Iya. Ya seperti menyeramkan gitu. Menyeramkan ya. Itu ya. Menyeramkan. Ya. Tapi Bapak pun mengetahui tapi ya kejanggalan-kejanggalan yang ada di sini gitu ya, Pak ya. Iya. Ya sahabat, udah kita dengarkan dari warga setempat. Insya Allah akan kita tanya juga Bapak RT nih, Pak. Sepengalaman Bapak RT gimana nih kan gitu. Pak RT gimana nih, Pak? Oh, iya. Sepengalaman Bapak yang ada di sini nih seperti apa, Pak? Ya sebagaimana yang di keterangan Mang Surya tadi, di sebelah sini kan ini tungku arang ini. Iya. Nah, disorot itu yang di sini kan, sorot ini. Nah, ini kan bekas di doser ibaratnya kan. Oh iya. Oke, waktu pembuatan ini alat berat itu sering rusak. Sering rusak. Diperbaiki, rusak. Nah, akhirnya minta tolonglah oleh sesepuh dari desa sebelah ya, untuk memberikan mungkin doa atau syarat-syarat supaya kerja ini lancar. Kerja itu lancar, ya. Kebetulan saya waktu itu jaga alat menyaksikan itu. Berarti ya. Menyaksikan juga ya. Jadi sahabat, selain di sini pun tungku yang tidak bisa dibakar gitu ya, ada satu tungku tidak bisa dibakar. Setelah itu pun di sini pun dulu pernah didoser gitu, Pak ya, didoser pembuatan ini. Lapangan ini. Untuk pembuatan lapangan. Nah, ini kan lapangan ini. Nah, jadi tidak jauh tidak bisa maksudnya tidak bisa dihidupkan doser tersebut gitu ya. Tapi setelah dilihat oleh orang tua, bahasanya di sini ini memang ada gangguan secara gaibnya gitu, Pak ya. Insya Allah sahabat, kita akan langsung mengupas yang sebenarnya terjadi ini seperti apa sih di sini ini, maksudnya ada tidak hubungannya ataupun sangkut pautnya dengan bangsa-bangsa gaib. Kita melakukan penelusuran berdasarkan informasi, di sinilah sering terjadi gangguan-gangguan ketika dulunya beroperasi di sini, sahabat. Ini bekas pabrik pembuatan arang. Ada itu. Ada apa? Senter.
sih. Sudah jelas nih. Kita yang melintas di sini. Jadi sahabat, ini tungku yang pertama ada berdasarkan apa? Jadi ada yang tiga semuanya. Jadi yang pertama yang di depan sana, yang kedua ini. Katanya memang iya. Oh, di Tungku sini yang satu ini untuk masa arang nggak pernah mateng-mateng ya. Iya. Nah, sahabat, ini tungkunya sahabat. Bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat kondisinya. Semuanya ada 3. 1, 2, 3 yang sebelah sana ya sahabat. Ini untuk pembuktian bahasanya semasa dulu operasi di sini ataupun ini sahabat, pembuktian kayu-kayunya yang tidak bisa masak. Berbeda dengan tungku-tungku yang lain. Tidak bisa dibakar dengan api intinya. Inilah kondisinya. Oh gitu sahabatnya. Kita bisa saksikan sahabat dari mulai ujung sana sampai ujung sana ya sahabat. Karena eksistensinya pun sangat luar biasa sebetulnya sahabat ya. Ya insya Allah akan kita buktikan pada malam hari ini. Intinya benar atau tidak yang dikatakan masyarakat ini, khususnya yang ada di desa Danau Tiga ini. Ada sahabat di sini. Kalau untuk secara mata batin Kang Dayat gimana nih? Adanya memang berbentuknya itu terus terang aja, berbulu, dia hitam, besar, tinggi juga gitu sosok makhluknya. Ya mudah-mudahan pada malam hari ini bukan kita istilah mau mengusik-usik yang enggak, yang mudah-mudahan di tempat ini seandainya mau dibuka usaha lagi, walaupun lantarannya dibuka arang ataupun usaha apa saja ataupun lapangan yang diteruskan, mudah-mudahan diberi keberkahan, keselamatan, diberi kelancaran, bisa terwujudnya berbentuk lapang. Amin. Ataupun ada usaha berbuka pembakaran arang, mudah-mudahan ada lindungan Allah Subhanahu wa Kita taala. langsung akan mediumisasi. Mudah-mudahan dari mediumisasi yang pertama ini kita bisa mengupas daripada apa sebenarnya yang terjadi di pembakaran arang ini, pabrik pembakaran arang ini. Insya Allah sahabat. Insya Allah sahabat, kita akan langsung melanjutkan yang namanya mediumisasi. Tadi ada sedikit terhalang hujan ya. Insya Allah akan kita lanjutkan untuk lebih jelasnya seperti apa gitu ya. Barangkali ada yang ingin disampaikan atau mungkin yang lain-lain, insya Allah akan kita lakukan mediumisasi yang pertama. Insya Allah Kang. Assalamualaikum. 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 Anda bukan Muslim? Iya. Anda benar penunggu yang ada di pembakaran arang ini? Benar tidak? Ya benar. Bisa berbicara kan? Bisa? Ya, yang pertama tujuan kami silaturahim, yang kedua ingin ditanyakan. Karena berdasarkan informasi ketika beroperasinya pabrik pembuatan arang yang ada di sini itu ada salah satu tungku yang tidak bisa dibakar. Kalau boleh tahu, ada tidak sangkut pautnya dengan bangsa Anda? Ada. Bisa tenang kan? Siapa kalian? Ya, saya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin menanyakan gitu kan, maksudnya ada tidak sangkut pautnya dengan bangsa Anda? Karena berdasarkan informasi ada sosok-sosok seperti genderuwo dan lain sebagainya, itu benar atau tidak? Atau mungkin Anda? Kan? Oh, siapa kalau boleh tahu? Nggak ada genderuwo. Nggak ada genderuwo. Kalau boleh tahu, kenapa bisa Anda mengganggu di situ? Apa alasan Anda? Bisa dijelaskan? Ingin menanyakan, ingin mengungkap istilahnya benar atau tidak yang dikatakan masyarakat apa yang ada di desa Danau Tiga ini?
bahwasanya pembakaran ini tidak bisa dibakar itu karena ada sosok-sosok yang menghalanginya kan begitu. Itu benar atau tidak gitu kan? Bisa dijelaskan? Bisa? Gimana nih Kang? Nampaknya dia agak sedikit sulit untuk mengungkapkan, atau mungkin dia berpura-pura atau bagaimana nih Kang? Bisa. Oh bisa. Ya kalau Anda seandainya bisa, tolonglah apa? Diungkap, maksudnya tuh diceritakan. Barangkali mungkin Anda ada pesan. Insya Allah akan kami dengarkan. Bagaimana? Bisa? Begitu. Pulang kalian! Pulang. Wah! Pulang! Wah! Wah! Ya, kami kan baik-baik ini ingin menanyakan benar atau tidak. Anda kok bersikap kasar kepada kami, sedangkan kami pun tidak bersikap kasar kepada Anda. Saya tidak suka! Ya kami pun tidak suka dengan perlakuan Anda seperti itu terhadap kami. Bagaimana? Kami kan baik-baik ini menanyakan. Ada tidak hubungannya dengan Anda? Seandainya ada, kenapa Anda seperti itu? Untuk apa? Ya ini ingin mengetahui sebenarnya yang ada di situ nih apa kan begitu. Maksudnya ada tidak sangkut pautnya dengan bangsa-bangsa Anda? Seandainya ada, ya apa alasannya kan begitu? Anda. Oh, jadi ketika ingin membangun sesuatu harus izin dengan Anda, begitu? Kalau boleh tahu Anda sudah lama di tempat ini? Sudah! Dari zaman dulu atau mungkin sekarang-sekarang saja? Hah? Jadi sahabat sangat frontal sekali ya sahabat ya. Agak sedikit sulit ketika kita diajak komunikasi ya. Bahkan dia pun tadi ada agak sedikit bersifat kasar kepada kita. Tapi insya Allah kita akan mengungkap sebenarnya apa sih yang terjadi di sini. Maksudnya alasan dia ini seperti apa kan begitu. Bisa tenang kan? Kami baik-baik nih. Maksudnya warga-warga yang ada di sini pun ingin mengetahui kan begitu. Yang diceritakan orang-orang itu benar atau tidak? Cerita apa? Ya cerita-cerita yang tidak bisa dibakar. Maksudnya bagaimana? Oleh Anda dipindahkan apinya begitu. Oh, jadi sahabat, ketika tunggu pembakaran itu tidak bisa dibakar, ternyata berdasarkan pengakuan yang masuk ke dalam tubuh mediator kita, jadi si apinya ini dipindahkan katanya. Ya benar kan? Oh. Tujuan Anda apa seperti itu? Hah? Saya tidak suka! Tidak suka? Ya kan ini dulunya kan ini untuk istilahnya untuk mencari kehidupan, untuk mencari nafkah sebagai bangsa kami kan gitu. Tapi kenapa Anda seperti itu? Seharusnya Anda kan mengerti, kita kan sudah beda alam, sudah beda dimensi lah kan gitu. Seharusnya Anda bisa menghargai itu semua, karena kita sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala, berhak atas dunia ini. Tapi Anda merasa terusik begitu? Ya! Ya sebelumnya kami minta maaf jikalau mungkin bangsa di antara bangsa-bangsa kami ada yang coba-coba terhadap bangsa Anda. Ya kami pun ya sebetulnya ingin tidak terima juga. Kenapa Anda di situ mengganggu kan begitu? Kan kasihan orang yang memiliki usaha yang ada di situ. Sehingga sampai tutup sampai hari ini kan begitu. Tidak bisa beroperasi lagi. Bagaimana? Kedepannya bisa tidak? Tapi selain Anda mengganggu di sini, Anda mengganggu di tempat mana lagi? Di sebelah sini? Jalan? Ya! Nah tadi berdasarkan informasi, katanya dulu pernah ada alat berat ke sini, tapi itu tidak bisa berjalan. Itu maksudnya ada tidak dengan... Aku nggak tahu! Oh, tidak tahu ya? Itu dulu! Oh, itu dulu. Jadi sahabat, dia pun mengganggu juga ya. Selain di pembakaran arang ini maksudnya, di jalan sana pun dia mengganggu orang yang lewat begitu. Ya! Oh, berarti Anda kalau seperti itu
tidak bersahabat dengan kami. Kan ini Anda sudah bangkrutkan nih kan, sudah Anda berhasil menutupnya. Ya seandainya ada yang pengguna jalan yang melintas di sini, tolonglah jangan Anda ganggu. Bisa? Siapa kamu? Menyuruh saya? Hah? Ya saya kan mewakili daripada warga-warga yang ada di sini. Bagaimana bisa? Agar tidak mengganggu lagi yang ada pengguna jalan yang ada di sini. Kami baik-baik ini datang. Tidak bisa? Ya kalau seandainya Anda tidak bisa, kami sudah baik. Sekarang maunya Anda apa? Ini siapa ini? Rekan Anda? Siapa dia? Assalamualaikum. Anda dari mana? Dari jalan sebelah sana? Bukan? Dari mana? Bisa dijelaskan? Atau mungkin Anda kawannya yang ada di sini? Kenapa Anda masuk seragam mediator kita? Ada apa? Ada yang menarik. Ada yang menarik? Ya. Siapa yang menarik? Tidak tahu. Maksudnya ada gangguan dengan masyarakat yang ada di sini atau bagaimana? Ada. Mungkin entah mengganggu atau bagaimana, ada tidak? Ada yang membukakan jalan. Membukakan jalan? Iya, Kang. Ada yang membukakan jalan, Kang? Ya. Belakang kalian. Ya, kami kan ingin mengetahui sebetulnya yang ada di sini, di pembakaran ini. Jadi bagaimana nih? Bisa tidak untuk kedepannya dari mulai malam hari ini tidak mengganggu lagi? Bisa? Bisa tidak? Bisa? Tidak bisa? Ya seandainya tidak bisa, maunya Anda seperti apa malam hari ini? Biar bisa diselesaikan. Karena kan kasihan warga-warga yang melintas di sini kan merasa ketakutan kan begitu terhadap ulah-ulah bangsa Anda. Anda pun sama mengganggu, benar? Tidak. Jadi ini gimana nih, Kang? Ini ada tidak sangkut pautnya dengan jalan sana, mungkin yang mengganggu masyarakat atau yang lain-lain, ada tidak, Kang? Yang ini ya? Kalau yang ini tidak ada, Kang ya? Mungkin tertarik aja ya. Jadi sahabat, kalau yang untuk yang masuk kepada tubuh mediator yang kedua ini tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian-kejadian gitu ya yang ada di sini. Insya Allah akan kita keluarkan saja karena tidak ada sangkut pautnya. Dan Anda keluar saja ya. Kembalikan saya. Oh ya sudah. Insya Allah akan dikembalikan. Insya Allah sahabat akan dikembalikan oleh Kang Dayat. Nah, maunya Anda sekarang seperti apa agar tidak mengganggu lagi maksudnya? Nah, bisa berdamai dengan kami begitu? Bisa? Kalau seandainya Anda bisa menyepakati daripada apa yang menjadi kemauan kami, ya insya Allah kami pun akan berdamai dengan Anda. Tapi kalau sebaliknya ya terpaksa Anda harus berhadapan dengan kami. Bagaimana? Bisa baik-baik? Maksudnya bagaimana itu? Tidak bisa? Oh, kami semua pulang begitu? Ya kan, kami akan pulang ketika masalah ini sudah selesai. Tapi jadi sahabat, negosiasi ini sangat sulit sekali ya. Maksudnya bersikeras lah intinya, tidak mau daripada menyetujui daripada apa yang kita harapkan gitu ya, maupun apa yang diharapkan warga-warga sekitar yang ada di Desa Danau Tiga ini. Kan dia memaksa agar kita ini supaya semua ini pulang gitu kan. Ya tolonglah, kami sudah baik-baik dengan bangsa Anda, dengan Anda kan. Bagaimana? Untuk kedepannya ya sama-sama menghargai. Sama-sama menghargai makhluk Allah. Ya biar beraktivitas, biar tempat ini
Nah, maksudnya Bagus, jadi biar tenang, biar nyaman tempat yang ada di sini. Bagaimana? masing-masing punya alam. Kita masing-masing punya alam. Tempat Ya, masing-masing. Anda kan bisa hidup di alam Anda. Bagaimana? Kalau bisa diselesaikan, ya kami selesaikan. Nah, ini kami ini sangat baik-baik nih terhadap bangsa Anda nih. Terhadap Anda. Bisa. Harus seperti apa? Apa itu maksudnya? Kami tidak mengerti. Biar pindah aja. Gitu, pindah Seandainya Anda sendiri. pindah, insya Allah akan kita pindahkan. Tempat yang lebih baik lagi lah. Bagaimana? Nggak terganggu. Yang tidak, Tapi nyari tempatnya sendiri. itu tidak bisa Di mana terganggu yang oleh manusia. Anda cocok di mana baru kita bantu. Bisa. Anda mau kemana? Melihat tempat, mencari tempat. Oh ya sudah. Kalau memang ada ingin cari tempat sendiri, Cari dulu sendiri di mana yang kira-kira pas, cocok, nanti kita bantu. di mana tempatnya? Di sebelah sana. Seandainya Anda tidak mengganggu lagi, insya Allah akan kita pindahkan ke sana. Tapi seandainya Anda mengganggu lagi, ya kami keberatan. Bagi itu berarti yang kayak ada aliran air. Ada aliran air di sana. Oh, jadi Anda ingin di sana begitu? Di sana kita sudah pilih sendiri, tidak dengan dicabut dipaksa. Ya, Tidak ada nggak pemaksaan apa-apa. ya Kang ya? Iya, nggak ada. Jadi kita tidak ada Kalau pemaksaan, kita paksa bahkan Anda pun. pindah-pindahkan nanti nggak apa-apa. Jadi kalau seandainya dipindahkan secara kita nanti kurang pas begitu Kang ya? Karena Anda sudah tadi meminta di sebelah sana ya, silakan. Sahabat. Jadi makhluk yang ada di sini, yang ada di pembakaran ini ingin dipindahkan ke sebelah sana karena di sana ada aliran air ya sahabat. Jadi insya Allah dia pun tidak akan mengganggu lagi yang warga-warga yang ada di sini maupun yang ada jalan yang ada di sini. Insya Allah akan dipindahkan oleh Kang Gayat, akan dibantu. Itulah sahabat, mediumisasi yang pertama ya kita lakukan, memang ternyata benar sekali ya di tungku pembakaran yang ada di Desa Danau Tiga ini, pembakaran arang maksudnya. Nah, memang ada sesosok makhluk yang istilahnya suka mengganggu, bahkan berdasarkan pengakuannya. Jadi ketika akan dibakar ya, jadi si api tersebut itu dipindahkan, jadi sehingga tungku tersebut tidak bisa menyala kan gitu, sampai akhirnya tungku tersebut maupun pabrik tersebut gulung tikar gitu ya sahabat ya. Tapi alhamdulillah tadi kita sudah melakukan negosiasi dari awal sampai akhir, alhamdulillah Allah berikan keselamatan dan akhirnya makhluk yang ada di pembakaran ini menyetujui daripada apa yang kita harapkan, maupun warga-warga yang ada di Desa Danau Tiga ini. Bahkan tadi sudah makhluk tersebut pun sudah memilih tempat sendiri gitu ya untuk dipindahkan ke aliran sebelah sana. Kita dari Pak RT gimana nih Pak? Untuk Bapak sendiri tadi kan sudah menyaksikan ya, maksudnya harapan kedepannya seperti apa nih Pak? Harapan kedepannya yang ada di sini barangkali mungkin bagi warga sampean ataupun akan dibuka usaha atau gimana nih Pak? Ya ini kan untuk pelajaran kita semua Iya Pak. ya, sebagai makhluk kasar ya kan. Iya Pak. Bila mana mungkin ada membuat bangunan atau usaha, setidaknya juga saling menghormati, minta bukan kita menyembah tapi Iya. kan Iya, kita iya. menghargai. Iya. Nah, kedepannya siapapun nantinya yang mau membuka usaha, tolonglah kita izin dulu Iya, Pak. dari makhluk-makhluk halus yang tidak kita ketahui. Iya Pak. Ya, jadi untuk kedepannya supaya lebih baik lagi gitu Pak ya. Iya, insya Allah Tapi- supaya kedepannya kan usahanya bisa lancar, bisa barangkali maju, ingin dibuka lagi buka begitu lagi, ya. iya. Tapi intinya Bapak pun sebagai warga di sini pun istilahnya yang selama ini katanya ini terungkap lah gitu Terungkap Pak ya. semua, udah terjawab lah. Terjawab ya. Iya. Alasannya seperti apa, bagaimana gitu ya Pak. Iya.
Sahabat, sudah kita dengarkan dari Bapak RT selaku RT di Desa Danau Tiga ini. Mungkin itu saja sahabat yang bisa kami sampaikan. Saya di sini mewakili daripada tim NJI. Mohon maaf atas kekurangan kami. Bila mana ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati-hati sahabat NJI dimanapun berada, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.